Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut 3 kriteria untuk mendapatkan lezatnya iman. 1. Orang yang mentauhidkan Allah dengan sepenuhnya sebagai bukti dia ridho Allah sebagai Rabb-Nya. 2. Dia menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidupnya, sebagai bukti dia ridho bahwa Islam adalah agamanya. 3. Dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam hidupnya. Iman, Islam, dan segala turunannya merupakan kenikmatan dan bisa dirasakan lezatnya. Namun mengapa banyak orang justru merasa berat atau bahkan merasa tersiksa ketika melakukan ketaatan? Bisa jadi bahkan termasuk kita seringkali masih menganggap ketaatan adalah suatu beban yang sulit bagi kita. Kasus semacam ini juga dialami oleh fisik manusia. Ketika seorang sakit, selezat apapun makanan yang diberikan, orang tersebut akan merasakannya sebagai sesuatu yang pahit dan tidak nikmat. Seperti itulah orang yang sedang sakit hati dan mentalnya. Selezat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit dan berusaha menolaknya. Untuk bisa mengembalikan pada kondisi normal, tentu penyakit tersebut harus diobati. Hati yang sakit jangan dibiarkan. Selamanya akan sulit untuk menikmati lezatnya iman. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa ada 3 teori pokok untuk mengobati sesuatu yang sakit. Teori ini juga digunakan dalam ilmu medis. Ibnul Qayyim menjelaskan, seorang yang sakit hati, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menjaga kekuatan mental dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan. Hatinya harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta fisiknya dipaksa untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Karena ilmu dan amal adalah nutrisi bagi hati yang sakit. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari memisalkan ilmu sebagaimana hujan dan hati manusia sebagaimana tanah, karena hati senantiasa butuh nutrisi yang berupa ilmu. Yang kedua, melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memperparah sakitnya. Hal yang sama juga berlaku untuk penyakit hati. Sepertinya yang dijelaskan Ibnul Qayyim, orang yang sakit harus menghindari segala yang bisa memperparah penyakit dalam hatinya, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit hati. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana bahaya dosa bagi hati manusia dalam potongan hadis yang artinya, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya 1 titik hitam. Jika dia meninggalkan maksiat itu, memohon ampun dan bertobat, hatinya akan dibersihkan. Namun jika dia kembali maksiat, dan akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan sanadnya dinilai kuat oleh Su'aib al-Arnaud.